Shalom anak-anak. Sungguh sukacita yang luar biasa yang kita rasakan hari ini bersama dengan seluruh guru TK IPK Puri dan juga anak-anak TKB. Kenapa Miss Chris? Karena setahu aku nih Miss Tantri, katanya hari ini kita akan sama-sama beribadah untuk bersyukur atas kelulusan anak-anak TKB. Wow, selamat anak-anak semuanya. Luar biasa, anak-anak sudah melewati 3 tahun selama di TK IPK Puri. Anak-anak, kita bersyukur untuk hari ini. Mari anak-anak ambil sikap waktu beribadahnya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ucapan syukur kita hari ini. Saya persilahkan kepada Ibu Lilis untuk memimpin dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya. Anak-anak sama-sama berdoa dalam hati di rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah ucapan syukur kelulusan TKB. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami sepanjang tahun ketika kami belajar. Engkau menyertai kami bahkan di saat kami belajar di rumah. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ucapan syukur kita. Thank you Jesus. Kami berterima kasih karena hari ini ada Tuhan Yesus sudah memberkati semua anak TKB, melindungi dan membawa kami berjalan hingga hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for
yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang juga Ibu Airin sayangi. Hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa mengadakan kebaktian syukur atas kelulusan kalian. Ibu Airin mau membawakan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini Tuhan menjaga kami. Tuhan memberi pertolongan waktu kami belajar di rumah. Sekarang kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Dan kami nanti diberi tuntunan untuk melakukan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita membaca dari Amsal pasal 4 ayat 2 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Amsal pasal 4 ayat 2. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Mari kita ulangi lagi ya. Amsal pasal 4 ayat 2. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Anak-anak, coba kamu ingat-ingat, apakah pernah orang tuamu mengajarkan yang tidak baik kepadamu? Misalnya, kamu mengatakan pada mama, "Ma, saya capek belajar. Saya mau main game dulu. Saya mau nonton dulu. Nanti malam baru belajarnya." Apakah mamamu menyetujui? Pasti tidak. Dia tidak akan mengajarkan yang tidak baik kepadamu. Atau suatu hari, kamu berkata pada papa, waktu papa menemanimu belajar, "Pak, pelajaran bahasa Mandarin susah loh, Pak. Apalagi menulis hurufnya. Papa tolong saya ya, kan ibu guru tidak melihat. Papa yang tulisin buat saya." Apakah papamu akan bilang seperti ini? "Ya dah, boleh sini papa yang tulis, supaya nanti kamu dapat nilai yang paling bagus untuk pelajaran bahasa Mandarinmu." Lalu papa menuliskan buat kamu. Apakah kira-kira papamu berbuat seperti itu? Coba tanya papa. Ibu juga yakin sekali papa tidak akan mau melakukan yang tidak baik untuk menolong kamu. Papa pasti akan menolong dengan cara yang baik untuk kamu kalau kamu dalam kesulitan belajar. Demikian juga waktu kamu belajar di sekolah. Guru-gurumu selalu mengajarkan yang baik buat kamu. Mereka tidak ingin kamu menjadi anak yang malas, tidak semangat, dan main-main. Benar, banyak kali mereka juga mengajar dengan bermain, tetapi mereka mengajarkan hal-hal yang baik.
anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik orang tuamu, baik guru-gurumu, mereka mau mengajarkan yang terbaik buat kamu, supaya kamu nanti menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Apakah belajar itu susah? Tidak. Belajar itu sebenarnya tidak susah, tapi belajar itu sangat menyenangkan. Belajar itu seperti kamu menyusun balok-balok. Suatu hari orang tuamu mengatakan kepadamu, "Mari kita mau bermain sambil belajar." Menyusun balok-balok ini sampai tinggi. Kamu ambil balok itu satu persatu. Kamu susun menjadi balok yang tinggi, kemudian ambil kembali dan disusun lagi dan menjadi tinggi. Ketika balok-balok itu mulai tinggi, kamu senang sekali. Tetapi ketika dia sudah mulai tinggi, tiba-tiba balok-balok itu roboh dan berantakan. Tapi kamu mulai menyusun lagi sampai dia mulai tinggi, tapi karena miring, roboh kembali balok-balok itu. Maka mulailah kamu merasa kesal, lalu marah-marah, susah sekali menyusun balok-balok ini. Lalu kemudian orang tuamu mengajarkan kamu, "Nak, harus yang sabar, jangan terburu-buru. Begini caranya, satu persatu, susun dulu yang baik, lalu mulai rapi, mulai lagi ditambah, dan ditambah lagi, dan ditambah terus, dan harus dijaga, jangan sampai miring kembali." Ya, sekarang saya akan coba lagi seperti apa yang tadi ditunjukkan oleh Papa. Saya mesti hati-hati. Akhirnya, balok-balok itu tersusun dengan baik, rapi, sampai tinggi sekali. Dan kamu sangat senang sekali karena kamu berhasil belajar menyusun balok-balok itu. Nah, anak-anakku, itulah artinya belajar. Belajar itu tidak susah, tapi belajar itu sangat menyenangkan kalau kamu akhirnya berhasil. Nah, anak-anak, Ibu Airin mau menceritakan sebuah cerita yang lain. Dulu sekali di Amerika Serikat pernah terjadi satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Orang ini bernama Al Capone. Dia seorang yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, dia juga tidak takut kepada manusia. Dia melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang merugikan manusia sesamanya. Dia membunuh, dia menembaki musuh-musuh, dia menganiaya orang-orang yang susah, dan dia juga tidak segan-segan membunuh mereka yang mencoba melawan dia. Dia merampas harta-harta dari musuh-musuh atau lawan-lawannya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Tetapi kekayaannya itu dari hasil kejahatannya. Akan tetapi, anehnya,
Al Capone ini tidak pernah bisa ditangkap oleh polisi. Setiap kali polisi menangkapnya dan memenjarakannya, hanya beberapa jam saja, kemudian dia dibebaskan. Apa yang terjadi dengan Al Capone? Oh, karena Al Capone punya seorang teman. Teman ini bernama Issy Eddy. Dia seorang hakim, seorang pengacara, seorang yang membela Al Capone dengan cerdik, dengan berani, dan dengan pintar. Sekalipun Al Capone mempunyai banyak kejahatan, Issy Eddy bisa membuktikan bahwa Al Capone tidak bersalah. Oleh karena itu, Al Capone selalu bisa dibebaskan kembali dari kejahatannya. Bertahun-tahun, Issy Eddy melakukan kejahatan membantu Al Capone. Akan tetapi, Issy Eddy punya seorang anak laki-laki yang sangat ia sayangi. Ia mau anaknya nanti juga seorang yang pandai, berani, cerdik. Maka Issy Eddy selalu mengajarkan yang baik buat anaknya. Akan tetapi, anaknya semakin besar dan mulai tahu bahwa ayahnya seorang yang melakukan banyak kejahatan. Maka kemudian Issy Eddy meminta kepada Al Capone bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang pengacara atau seorang pembela dari Al Capone. Dia tidak mau lagi melakukan kejahatan. Al Capone sangat marah karena Issy Eddy tidak lagi mau menolong dia. Maka kemudian Al Capone membunuh Issy Eddy. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada seorang papa yang anaknya minta ikan, lalu diberi ular, atau anaknya minta telur, lalu diberikan kalajengking. Tidak ada, karena seorang papa di dunia ini, sekalipun jahat, dia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Lalu kata Tuhan Yesus, maka demikian juga Bapa yang di sorga akan memberikan yang baik kepada setiap anak-anak yang memintanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan orang tua yang begitu sayang, yang memberikan yang terbaik buat kamu semua. Bapamu yang di surga, Allah kita yang di sorga, Tuhan Yesus juga selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Pernahkah kalian berterima kasih kepada papa mama untuk semua yang mereka telah lakukan yang terbaik untuk kalian? Bagaimana kalian membalas cinta kasih papa mama kepada kalian? Mungkin hari ini ketika kalian masih kecil, kalian tidak tahu apa yang harus diberikan kepada orang tua. Tetapi orang tua kalian memang tidak mengharapkan diberikan oleh kalian. Mereka hanya mau kalian harus mendengar, belajar dari yang baik. Nanti akan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan.
Anak-anak, kamu sebenarnya bisa memberikan balasan kepada orang tuamu dengan sebuah pujian seperti dua orang anak ini yang menyatakan terima kasihnya kepada papa mama. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta engkau mengasuhku, kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikan ku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih papa dan mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih papa dan mama, pengorbananmu takkan ku lupa sampai selamanya, tak pernah berubah. Engkaulah yang ku cinta, papa dan mama. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta engkau mengasuhku, kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikan ku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih papa dan mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih papa dan mama, pengorbananmu takkan ku lupa sampai selamanya, tak pernah berubah. Engkaulah yang ku cinta, papa dan mama. Engkaulah yang ku sayang. Terima kasih papa, terima kasih mama. I love you papa mama. I love you. Anak-anak, mari kita coba
membaca ulang lagi ayat ini bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat 2. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Hari ini anak-anak TKB bersama-sama dengan guru-guru dan juga orang tua menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kalian semua telah belajar dengan baik, tidak meremehkan pelajaran yang diberikan kepada kalian. Maka kalian pasti berhasil menjadi anak-anak yang cerdas, pandai, berani, dan baik hati. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semua. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi? Nah sebagai respon kita dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, give thanks. Mari kita dalam sikap berdoa sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita kalau kita sudah bisa melewati 3 tahun ini dalam pimpinan Tuhan. Selamat anak-anak, kalian sudah lulus dari TK IPK Puri. Wah, pasti kalian sangat senang ya. Semua ibu guru juga sangat senang karena kalian akhirnya bisa naik ke jenjang SD. Tuhan Yesus memberkati anak-anak selalu, tetap bersukacita dan selalu ceria. Selamat untuk anak-anak TKB, kalian sudah melewati 1 tahun di TKB. Sangat bersyukur juga bukan cuma anak-anak saja yang berbahagia, tapi seluruh ibu guru di TK juga Betul. sangat senang dan bangga kepada anak-anak. Nah, kita sekarang sudah mengakhiri ibadah syukur kelulusan kita pada hari ini. Mari, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Semua anak-anak dalam sikap berdoa dan boleh mengikuti doa Miss di dalam hati ya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh melihat segala kerja keras kami. Semuanya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi setiap kami. Biarlah firman itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami sampai menuju masa depan kami nanti. Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara ibadah syukur kelulusan TKB pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Semua hanya karena penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kerja keras setiap guru-guru, setiap anak-anak, terlebih orang tua kami yang membimbing kami dan terus mendoakan kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan, dan di dalam anugerah-Mu kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak TKB. Selamat untuk semua anak-anak, Tuhan Yesus memberkati dan selamat naik ke jenjang SD. Untuk anak-anak TKB yang terkasih, Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melewati 1 tahun ini dengan luar biasa. Terima kasih ya anak-anak. Saat Miss mengajar, kalian memperhatikan dengan baik. Saat Miss mengajak bermain, Kalian semangat untuk ikut bermain. banyak kenangan indah bersama kalian. Ya, tidak akan pernah terlupakan. Anak-anak selalu ada di hati kami. Harapan kami sebagai guru, semoga kalian semakin bertumbuh dengan semangat belajar, rendah hati, Saling mengasihi, penuh cinta, dan beriman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kepercayaannya kepada kami untuk mendidik anak Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Stay healthy and keep up the good work, kids. Kids, you will move the mountain. Don't worry, don't give up. Jesus will always bless you. 孩子们，你们要加油，加油，加油！再见。